Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Harap semua tetap sukacita, tetap bersemangat, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saat ini kita akan sama-sama mengulang kembali dan merenungkan, dan berharap kita mendapatkan berkat dari 1 Raja-Raja 4-6. Dan kita bersyukur kepada Tuhan buat pasal-pasal yang sangat memberkati dan menarik untuk kita simak. Pasal 4 kita melihat bahwa Salomo itu diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan yang sangat luar biasa di dalam bidang administrasi dan juga dalam kepemimpinan. Itu sangat-sangat kuat terlihat pada saat dia mengangkat dikatakan pembesar-pembesar, para pejabat-pejabat di dalam kerajaannya dan juga kepala-kepala daerah di setiap suku-suku yang ada pemimpin pemerintahan, jadi ada kepalanya, dan dengan begitu dia dapat mengatur berbagai hal mengenai kerajaannya dan pengaturan-pengaturan yang lain itu dengan segala hal yang baik. Dan kita melihat bahwa Tuhan mengaruniakan kepadanya kebesaran sebagai raja yang besar dan kebesaran pengaruhnya di sekelilingnya. Dan Salomo adalah orang yang mampu untuk menjalin kerjasama dan membangun hubungan yang baik dengan raja-raja yang ada di sekitarnya. Bukan cuma dengan bangsanya yaitu orang Israel, tetapi juga dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Sehingga dikatakan bahwa selama Salomo memerintah orang Israel, maka keamanan itu ada menyertainya. Ayat 29 kita melihat, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ayat 31, ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, daripada Esrahi, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Dan hal yang luar biasa bahwa bukan hanya di luar dia terkenal, tetapi juga dia secara pribadi dengan kemampuan dan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dikatakan di ayat yang ke-32, ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Dan ini bukan hal yang biasa sebagai seorang raja, tetapi tetap produktif. Dan kita melihat apa yang digubah oleh dan amsal-amsal yang dibuat oleh Salomo bukan amsal-amsal percintaan semata-mata yang duniawi, tetapi nasihat-nasihat dan firman Tuhan yang dibuat secara praktikal sehingga gampang untuk dimengerti. Dan saudara bisa baca kitab Amsal, dan banyak dari kitab Amsal itu adalah tulisan Salomo. Dan itulah detail-detail yang dikatakan di pasal yang keempat ini tentang apa yang dilakukan di dalam amsal-amsalnya dan dalam lagu-lagunya. Lalu sekarang kita masuk kepada pasal yang kelima, berbicara tentang persiapan-persiapan pembangunan bait suci. Dan di ayat-ayat yang pertama diceritakan tentang Hiram, orang Sidon, Raja Tirus itu, yang pada saat mendengarkan bahwa Salomo sudah menggantikan Daud, ayahnya, sebagai Raja Israel, maka dia mengirim pegawai-pegawainya untuk datang. Dan singkat cerita kita melihat bahwa akhirnya Daud menceritakan bahwa dia berencana untuk membangun bait Allah. Dan karena Hiram itu adalah sahabat baik dari Daud, sehingga akhirnya hubungan yang baik juga terbangun dengan Salomo. Dan pada akhirnya mereka menyepakati kerjasama di antara mereka, yaitu dari Hiram akan menyediakan kayu aras dan kayu sanobar dari gunung Libanon, dan sebaliknya dari Salomo menyediakan makanan untuk istana Hiram. Dan ayat 12 dikatakan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Dan ini perjanjian yang luar biasa, saudara, karena pada saat mereka memulai pekerjaan itu, tercatat di situ bahwa ada 30.000 pekerja rodi dan ada 70.000 kuli. Dan ini dari pihak Salomo, ya, pihak Israel. Lalu ada 80.000 tukang pahat di pegunungan dan ada 3.300 mandor. Saudara hitung
berapa ya? Ada 183.300 orang yang terlibat dalam pekerjaan besar khusus dengan kayu-kayu dan batu-batu. Lalu di ayat yang ke-17 di situ dikatakan, dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Ini pekerjaan besar, pekerjaan membangun bait Allah. Kita melihat pada zaman Salomo pun bait Allah itu sudah dipersiapkan dan dibangun dengan luar biasa cermatnya dan luar biasa megahnya. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-6. Di situ Salomo mulai mendirikan bait suci. Dan ayat yang pertama kita baca, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, saudara, dari masa Israel keluar dari Mesir dikatakan sampai pada Salomo membangun bait Allah itu adalah 480 tahun. Jadi 480 tahun. Saudara lihat perjalanan yang panjang sekali sampai kepada masa Salomo membait bait Allah. Dan ini adalah tahun keempat dia menjadi raja setelah dia membenahi segala hal dan akhirnya dia memfokuskan untuk membangun bait Allah. Dan kita lihat detail-detail bagaimana mereka melakukan pembangunan bait Allah. Dan sementara mereka membangun bait Allah, Allah berfirman kepada Salomo yang kita dapati di ayat yang ke-12, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Dan ini adalah janji yang diberikan Tuhan turun-temurun dari bapa-bapa leluhurnya. Dan saudara, ini merefleksikan diri kita sebagai umat Tuhan pada saat kita sedang hidup bagaikan kita sedang membangun bait Allah, karena di dalam kitab Korintus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan bagaimana kita membangun bukan hanya fisik kita, tetapi Tuhan menginginkan agar kita membangun kesiapan rohani kita. Dan janji Tuhan bagi kita bahwa kita adalah bait roh Allah dan dia akan tinggal di dalam kita. Tentunya sama seperti Salomo dan bangsa Israel, dikatakan di situ, jika engkau menuruti segala ketetapan Tuhan, ketetapan yaitu firman Tuhan kepada kita, dan melakukan segala peraturan firman-Nya, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya. Dan Tuhan tidak suka kita menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, tapi Tuhan suka kita tetap fokus kepada Tuhan saja. Maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Dan itu juga janji Tuhan, janji Tuhan Yesus bagi kita. Jika kita tinggal di dalam Dia, Dia akan tinggal di dalam kita, maka kita dapat menikmati segala kasih dan karunia Tuhan buat anak-anaknya. Dan Salomo meneruskan pembangunan bait Allah, dan pada saat itu sudah selesai, maka bagian dalamnya dia melapisi dengan emas, dikatakan seperti emas-emas yang tipis yang ditempelkan di setiap ruangan dan juga di tempat ruang Maha Kudus, dan dipersiapkan di situ, saudara. Dan ini pekerjaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Salomo dalam membangun bait Allah. Sungguh kalau kita melakukan sesuatu yang sudah dirancangkan Tuhan buat kita, maka kita akan mengalami berkat Tuhan, mengalami segala penyediaan Tuhan bagi kita. Sebab itu mari kita tetap percaya Tuhan untuk melihat hal-hal yang luar biasa, hal yang baik di dalam kehidupan kita, dan mengharapkan dari Tuhan sesuatu yang baik.
Dan ayat 37 dikatakan dalam tahun yang keempat, dalam bulan Siu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Wow, luar biasa saudara, 7 tahun dalam membangun. Dan saudara lihat pekerja-pekerja aja yang mengambil batu-batuan dari gunung Libanon dan juga kayu aras dan kayu sanobar, itu ada 100.000 saudara, lebih ya, sudah hampir 200.000 orang. Dan saudara bisa bayangkan bahwa itu pekerjaan yang luar biasa besar. Dan Tuhan memberkati pekerjaan Salomo, dan besok kita akan melihat bersama-sama bagaimana pekerjaan yang luar biasa itu dapat diselesaikan dengan baik dan bagaimana Tuhan berkenan atas pekerjaan Salomo. Dan saya berharap juga kita dalam skala kehidupan kita besar atau kecil, biarlah perkenanan Tuhan ada di dalam setiap apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tetap semangat saudara, stay safe, Tuhan Yesus memberkati.